Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Puspitasari, NIM 22016107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tataran fonologi. Tataran fonologi yaitu bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas runtunan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi. Kata fonologi secara etimologi berasal dari kata fon dan logi. Fon artinya bunyi dan logi artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan objek kajiannya. Fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. 1. Fonetik. A. Pengertian fonetik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris phonetics yang berarti ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonetik tidak hanya mempelajari bunyi bahasa Indonesia saja, melainkan bahasa Minangkabau, bahasa Arab, bahasa Cina. Akan tetapi, fonetik mempelajari seluruh bunyi bahasa yang ada di dunia. Dalam fonetik, yang dikaji bukanlah bunyi bahasa yang membedakan arti, karena yang membedakan itu antara satu bahasa dengan bahasa yang lain berbeda-beda. Proses terjadinya bunyi bahasa. 1. Alat ucap. Dalam fonetik artikulatoris, yang pertama harus dibicarakan adalah mengenai alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. 2. Aliran udara. Aliran udara adalah fondasi dari segala macam bunyi. Udara dihasilkan oleh suatu mekanisme aliran udara. Mekanisme aliran udara tersebut ada 3 macam, yaitu mekanisme aliran udara paru-paru, B. Mekanisme aliran udara glotal, dan C. Mekanisme aliran udara langit-langit lunak. Klasifikasi bunyi bahasa. Berdasarkan ada tidaknya hambatan udara, bunyi bahasa dibedakan atas 2 macam, yaitu A. Konsonan dan B. Vokal. A. Konsonan atau konsonans berbentuk bila aliran udara dari paru-paru yang mengalir keluar mendapat hambatan atau rintangan atau gangguan pada salah satu titik pertemuan 2 buah alat ucap. Dengan kata lain, konsonan terbentuk berdasarkan 1. Cara udara keluar dari paru-paru atau manner of articulation, dan 2. Tempat udara mengalami hambatan, rintangan, dan gangguan. Tempat udara yang mengalami hambatan itu disebut titik artikulasi atau point of articulation, yang merupakan titik pertemuan 2 buah alat ucap. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa penyempitan di atas glotis. Dalam pembentukan bunyi bahasa yang berupa vokal tidak dikenal artikulasi, karena vokal dihasilkan dengan penyempitan di atas glotis. Pita suara menjadi bergetar. Posisi pita suara tertutup, tetapi tidak rapat. Dengan demikian, vokal tergolong bunyi bersuara. Vokal dapat dibedakan menjadi 2, berdasarkan 1. Posisi lidah dan 2. Bentuk mulut. 2. Fonemik. Pengertian fonemik. Fonemik atau fonemik adalah bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang signifikan. Bunyi bahasa yang signifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna. Dengan demikian, semua bunyi bahasa yang terdapat pada suatu bahasa yang dapat membedakan arti disebut fonem. Pengenalan fonem. Untuk mengenali apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, ikutilah prosedur berikut. Pertama, cari sebuah satuan bahasa. Satuan bahasa itu lazimnya berupa kata yang mengandung bunyi tersebut. Kedua, bandingkan dengan satuan bahasa yang mirip. Dengan kata lain, cari pasangan minimalnya. Jika satuan bahasa yang dibandingkan itu berbeda maknanya, berarti bunyi tersebut sebuah fonem. Jenis-jenis fonem. 1. Fonem primer adalah fonem-fonem yang terdiri atas bunyi-bunyi bahasa. Fonem primer disebut juga fonem segmental.
Fonem segmental adalah fonem-fonem yang berupa bunyi yang diperoleh sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. 2. Fonem sekunder disebut juga dengan fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Tekanan, intonasi, jeda, dan juncture atau transisi bunyi dengan bunyi merupakan fonem sekundermentasi terhadap arus ujaran. Alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan arti. Umpamanya, fonem I dalam bahasa Indonesia memiliki 4 alofon yaitu I, dan I menurut Care 2012 di halaman 127. Fonotaktik. Setiap bahasa mempunyai aturan dalam mengurutkan fonem. Aturan pengurutan fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar dalam bahasa dinamakan fonotaktik. Satuan fonologis yang dimaksud adalah suku kata atau silabel. Menurut Kencono tahun 1997 di halaman 34. Baiklah, sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.